empatinya, oh ternyata saya harus bantu adik. Dan ada beberapa anak kalau sakit gigi itu takut ke rumah sakit atau ke dokter, tapi dengan kami bacakan buku tadi anak jadi, oh ternyata menjaga kesehatan. Dan kami juga kami sampaikan ilustrasi tentang gigi susu, bahwa gigi kita saat usia 6 hingga 10 itu ada 20, nanti saat sudah usia dewasa ada 32, nanti akan pergantian susu, gigi. Nah itu ada buku-buku itu sangat membantu. Dan yang itu Kak Tani, dari membaca buku banyak sekali yang mereka, dan karena buku itu tidak bohong. Saya bilang kalau pun ada kebohongan berarti nggak mungkin lah, karena sudah penulis, melalui editing dan sebagainya. Itu Kak Tani manfaat dari baca buku. Jadi Bunda sudah menyaksikan beberapa generasi ya Bunda. Bunda sudah menyaksikan generasi turun-temurun yang Bunda bacakan itu sangat menginternalisasi apa yang dibacakan oleh Bunda, bahkan membantu mengantisipasi mereka menghadapi pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupannya gitu ya Bunda, dari mulai ke dokter, dari mulai santap pangan sehari-hari gitu Bunda. Dan tantangan yang kami rasakan juga biaya operasional Kak Tani, kan karena PAUD itu sangat besar biayanya untuk kegiatan-kegiatan itu. Dan kami juga minta kontribusi dari orang tua untuk biaya operasional, pengadaan krayon, untuk kalau praktek masak waktu belum pandemi. Nah sekarang ini juga kami harus ngirim materi, itu kan misalnya anak menganyam, butuh kami guntingkan dulu kertas warna, kami siapkan juga cat. Kalau ada anak kegiatan di rumah, kami harus sediakan dari sekolah, karena kalau orang tuanya yang membeli sendiri nanti pasti biayanya akan lebih mahal. Nah itu ada beberapa orang kami kenakan biaya 40.000 per bulan, itu dengan selama 1 bulan 20 hari belajar. Dan kami juga lumayan selama pandemi, jadi kuota agak lumayan boros juga. Nah itu, dan kami siasati dengan ada beberapa orang tua yang tidak mampu membayar iuran, kami sarankan untuk menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemerintah desa. Tapi kalau ada orang tua yang menyerahkan surat SKTM, namun ternyata begitu kami datang ke rumahnya, ayahnya, mohon maaf, ayahnya atau bundanya atau omnya bahkan yang tinggal di situ yang merokok, mohon maaf, saya bilang gitu. Karena itu kan satu juga tidak sehat untuk anak-anak yang tinggal satu rumah dengan ada si perokok dan sebagainya. Dan itu, dan kebiasaan kami juga Kak, kalau anak siap meninggalkan PAUD dan siap SD, kami minta anak-anak memberikan kenangan kepada kami, yaitu boleh buku bekas maupun sampah, bahkan tanaman, karena dari sampah itu kami juga ada memiliki bank sampah. Nah situ kadang sampah kami kelola, kami sini juga ada, lingkungan kami ada sekolah alam, jadi kami melihat peluang ada beberapa sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Dan bahkan kardus-kardus bekas kemasan tisu itu juga untuk media belajar kami kemas dengan kertas warna-warni untuk mengenalkan warna pada anak-anak, dan itu bisa dipraktekkan di rumah oleh orang tuanya. Dan terkadang kalau ada selebaran brosur-brosur, kami buatkan, kami sarankan untuk orang tua anak untuk diajak menggunting, tentunya dengan pengawasan, dan mengelompokkan yang warna hijau-hijau, yang biru-biru, dan nanti yang binatang apa, nanti itu menjadikan sebuah cerita. Dan nanti kami minta orang itu untuk anak itu untuk cerita, biasanya via WA. Itu Kak yang saat ini kami lakukan. Yang jelas kita orang tua tidak hanya sekedar menyuruh anak belajar, tapi kita sendiri juga harus terlibat belajar, dan kita mau tidak mau harus menjadikan teladan. Dan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi, belajar sepanjang hidup, dan literasi itu tidak hanya membaca buku teks, tapi juga membaca yang tersurat dan tersirat, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa dimanapun menjadi tempat sekolah dan siapapun menjadi guru. Itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bunda. Jadi anak-anak pun bersama keluarganya didorong untuk kreatif dengan cara tadi ya memancing, ayo kasih kenang-kenangan untuk sekolah PAUD setelah lulus dengan bentuk-bentuk yang kreatif. Nanti mungkin boleh juga Bunda Kis eksplorasi kerjasama dengan KRJ itu, dengan e-waste-nya. Jadi ada sampah-sampah elektronik, selain sampah-sampah yang sudah disebutkan,
mungkin juga bisa makin menambah kreativitas dan meringankan biaya operasional dari PAUD guru. Baik, terima kasih Bunda sudah share tips dan trik. Ini mungkin bisa menjadi contoh juga buat Bapak Ibu di luar sana yang juga menjalankan PAUD ya, untuk tidak pantang menyerah dan selalu berinovasi, berkreasi untuk bisa tetap jalan dengan memberikan pengalaman terbaik bagi anak-anak. Nah, jadi kita sudah dengar dari bunda-bunda, sekarang saya mau ke Pak Pandu nih. Pak Pandu yang sudah bersama dengan putrinya di itu pojok baca ya Pak Pandu ya? Ya Mbak Tani. Wah, keren banget. Oke, itu adalah contoh tadi yang disampaikan oleh Bunda Cinta juga ya, di keluarga-keluarga ada pojok-pojok baca. Apa namanya itu Carita sekarang usia berapa sih Pak Pandu? Halo Carita. Ya, sebelumnya mau menyapa dulu seluruh anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional ya. Wah, terima kasih. Iya, jadi di bulan September ini Carita berumur 3 tahun, Mbak. Wah, selamat. Semoga sehat-sehat terus dan ceria. Itu kelihatan sekali begitu aktifnya. Pak Pandu, sejak kapan sih sebetulnya mulai mengenal membacakan dengan nyaring? Kemudian adakah strategi-strategi khusus yang menjadi penyesuaian terutama di masa pandemi ini yang Pak Pandu dan istri mungkin lakukan untuk kebaikan dan literasi Carita? Ya, jadi sebenarnya pada saat Carita masih bayi gitu, kami sering membacakan cerita buat Carita dan kami lihat ekspresinya sendiri dia happy gitu ya, terus tertawa, ya mungkin dia sudah merasakan gitu ya senangnya dibacakan cerita dan kami pun terus melanjutkan aktivitas tersebut. Nah, lama-kelamaan kami mencari tahu dan membaca buku membacakan nyaring yang ditulis oleh Ibu Rosi Setiawan. Nah, di sana saya mulai mengenal, oh jadi yang kami lakukan selama ini adalah metode read aloud atau membacakan nyaring. Kemudian lanjut tahap praktek di bulan Januari 2021 kami mengikuti 21 hari tantangan membaca nyaring bersama Let's Read dan saya menjuarai challenge tersebut dan sebenarnya hadiah yang paling berharga yang kami terima sebagai keluarga yaitu Carita setiap harinya tumbuh mencintai buku, terus kemudian apapun yang kita bacakan dia mulai bertanya dan muncul rasa ingin tahunya. Jadi seperti itu. Terus kemudian strategi yang kami lakukan selama pandemi ada 3. Yang pertama, kami membiasakan membacakan buku kepada Carita. Biasanya kami bergantian gitu ya, saya dan istri. Misalkan saya hari ini membacakan buku, kemudian besok istri. Jadi selang-seling seperti itu. Terus kemudian penting juga bagi orang tua untuk memfasilitasi. Jadi salah satunya adalah dengan pojok baca. Jadi cukup sederhana aja gitu, menyulap satu sudut ruangan dengan menambahkan rak buku, terus mungkin menambahkan ornamen hewan-hewan lucu, terus kemudian warna-warna cerah. Nah, itu akan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Jadi di tempat itu aja menyenangkan, mudah-mudahan untuk proses membacanya juga menyenangkan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan bahan bacaan itu menjadi aktivitas. Jadi kalau istilah lainnya itu book display. Nah, karena Carita suka banget menggambar ya, Cek ya. Carita suka banget menggambar, mewarnai. Kadang misalkan kita lagi baca buku kungkang gitu ya, yang gerakannya sangat lambat. Kemudian Carita minta digambarkan tuh hewan kungkang, terus lagi mencet bel yang sangat lambat. Jadi seperti itu. Nah, harapan kami percaya juga bahwa kalau anak-anak itu diberikan kebiasaan membaca secara konsisten, kemudian difasilitasi dengan baik, kemudian juga dilakukan dengan menyenangkan, pastinya akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk tumbuh kembang Carita. Oke, luar biasa. Pantas kelihatan sekali sudah pojok bacanya penuh inspirasi, kemudian kelihatannya juga Carita sangat bahagia dan aktif begitu. Saya mau ke Kak Seto dulu nih sekarang. Kak Seto, kalau bicara literasi sejak dini, barangkali kita tidak bisa pisahkan dengan pembangunan karakter ya Kak Seto ya, atau pengembangan karakter anak-anak. Adakah renungan dan juga observasi Kak Seto maupun LPAI soal perkembangan dan kesejahteraan anak, khususnya anak usia dini di masa pandemi ini, Kak Seto? Ya, baik. Terima kasih Kak Tani atau Ibu Tani ya. Ya, kami melihat memang banyaknya kekeliruan memaknai literasi tadi. Tadi mungkin sampai disampaikan oleh Ibu Sofi tadi, seolah-olah literasi adalah calistung
harus sudah pintar membaca dan sebagainya. Padahal yang lebih jauh adalah arti luasnya memaknai, membaca situasi, bagaimana juga bisa berkomunikasi, bergaul, saling menghormati dan menghargai dan sebagainya. Jadi mungkin mengacu pada apa yang disebut sebagai karakter profil pelajar Pancasila ya, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global. Jadi juga bagaimana bekerja sama dengan kakak dan adiknya, bekerja sama dengan ayah dan bunda di rumah dan sebagainya. Gotong royong, tapi juga mandiri, tapi juga kreatif dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya lebih harus ditekankan karena sering terjadi ya misalnya sudah viral anak yang usia balita sudah dipaksa menghafal Pancasila. Kemudian kalau salah sambil ditoyor kepalanya dan sebagainya. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi mungkin yang paling tepat tadi yang apa juga disampaikan oleh Mas Pandu ya, Beli Pandu ya, itu bagaimana juga membacakan cerita. Bahkan kalau perlu juga dari bayi, anak sudah diperkenalkan dalam konteks pengembangan literasi dengan buku-buku, tapi buku-buku sebagai sahabatnya. Jadi selain botol susu, selain popok, mungkin kita, nah ini buku-buku seperti ini nih. Ini buku dari kain, kadang-kadang dipeluk, digigit, dan sebagainya.